Selamat pagi Pak, kami dari Per5 akan mempresentasikan tentang X02 Dorm Buddies. Perkenalkan, nama saya R. Natalia Sembiring, NIM saya 12S23018. Kan saya Agus dari 12S23 Adapun case yang akan kami kerjakan ialah Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau share dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini, Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan, Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat ROM buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang ROM buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh ROM buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash untuk memberhentikan program sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Jadi jika programnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka kita bisa masukkan triple dash agar programnya tersebut dapat berhenti. Selanjutnya, tugas ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu tugas 1 pada main flow. Pada main flow didefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas kedua, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas ketiga, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi RAM buddies. Tugas keempat, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Tugas kelima, laporkan pekerjaan Anda sesuai yang kriteria. Di contoh 1 diharapkan input yang keluar yaitu Ucok, Wayan, dan triple dash. Yang untuk output contoh pertama yang diharapkan keluar yaitu Ucok dan Wayan. Karena yang tadi yang ada di soal, di situ mereka cuma ada 2 orang, sedangkan kan di kamar itu kan harus ada 4 orang. Jadi untuk memberitakan programnya itu harus pakai triple dash. Dan output yang diharapkan itu yang keluar itu cuma Ucok dan Wayan. Oleh karena itu kita masukkan triple dash tadi. Agar yang keluar outputnya itu Ucok dan Wayan. Terus contoh yang kedua yaitu yang diharapkan input yang keluar itu Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Karena di sini sudah pas 4 orang, karena yang di soal tadi kan yang dibutuhkan itu kan dalam satu kamar itu kan 4 orang. Jadi di contoh kedua ini mereka sudah sesuai dengan program. Jadi di sini di output kita tidak perlu lagi output tidak diharapkan untuk mengeluarkan triple dash lagi. Jadi cuman hanya nama mereka berempat aja karena sudah sesuai dengan program yang diharapkan. Untuk code generation, pada saat mengekspor Java code, gunakan template yang diberikan, yaitu Java Program Template dan Figurehead. Terus reporting yang akan kami kerjakan atau yang kami akan lakukan dalam video, yaitu kami akan berkontribusi dalam presentasi dan menjabarkan solusi dalam logaritm. Yang ketiga, mendemonstrasikan solusi kami. Dan keempat, kami akan menjabarkan kesulitan yang kami hadapi dalam rangka pengembangan solusi. Selanjutnya, pada saat mempresentasikan logaritm yang pertama akan dilakukan oleh pair saya. Dan di sini kami pertama yaitu mendeklar string array yang size-nya sama dengan 10. Lalu kami mendeklar integer i
lalu kami meng-assign I sama dengan 0, lalu kami meng-call evaluate nama, delimit argument with parenthesis, lalu kami meng-callnya lagi dengan room nama, delimit argument with parenthesis, lalu kami masuk ke fungsi yang kedua yaitu evaluate. Di sini kami menggunakan parameter string array nama. Ya, lalu kami meng-assign nama index 0 sama dengan tanda kutip 2. Lalu kami meng-assign lagi nama index 1. Lalu kami meng-assign lagi nama index 2, nama index 3, nama index 4, dan nama index 5. Lalu kami mendeklarnya dengan integer A. Untuk mengakhirinya, kami meng-assign A sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada fungsi room parameter string array nama. Di sini kami mendeklar variabel I dengan tipe data integer. Yang kedua, kami membuat loopingan for, di mana kami membuat variabel I, di mana kami membuat variabel I dengan start dari 0, dengan 0 dan n value 5, di mana kita tuh dari startnya itu dari 1, di mana step by dari 0, yang di mana by stepnya hanya satu langkah demi langkah. Langkah selanjutnya kami membuat assign indeks I dengan tanda kutip 2 untuk sebagai tanda kosong atau tidak ada isinya. Setelah itu kami menggunakan loopingan while yang digunakan jika I lebih kecil dari 4, maka dia akan berjalan ke true hingga I lebih dari 4, maka akan menjalar ke false. Hingga ke loopingan selanjutnya. Pada loopingan while, kami membuat inputan nama indeks I dan membuat persyaratan nama indeks I dimasukkan dengan triple dash, yaitu di if-nya. Jika benar, I sama dengan 4, dan jika tidak, maka I sama dengan I tambah 1. Di mana pada contoh pertama, kita mengetahui bahwa satu kamar itu kan terdiri dari 4 orang. Tetapi pada contoh yang pertama, yaitu Ucok dan Wayan, terdiri dari 2 orang. Maka dapat disimpulkan, maka triple dex akan berhenti pada contoh pertama. Kami akan mencobanya di run. Kami menggunakan yang medium agar proses pengerannya kelihatan. Di sini kami akan memasukkan nama Ucok. Yang kedua kami masukkan nama Wayan. Nah, di sini kan ada 2 ruang yang kosong. Nah, disitulah kita kan mengetahui kalau kamar itu kan terdiri dari 4 orang. Tetapi pada contoh yang pertama itu yang pada case-nya Ucok dan Wayan, mereka itu terdiri dari 2 orang, makanya itu disisakan 2 ruang yang kosong. Maka dapat disimpulkan triple dash akan berhenti di contoh yang pertama. Karena tidak sesuai dengan program, makanya kita memberhentikan programnya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, fungsi if
Yang selanjutnya kita akan beralih ke fungsi if, nama indeks i sama dengan tanda kutip, jika benar i sama dengan i tambah 1, jika salah, maka akan mengeluarkan output dengan nama indeks i. Kemudian kita akan beralih ke fungsi main, di mana kita sudah tahu kita menggunakan call evaluate nama parametis. Parametis. Kita menggunakan call dengan parameter nama dan dia akan mengeksekusi dan kita akan mendemonstrasikan program yang akan kami buat. Itu kami akan mencoba langsung ke contoh yang kedua karena kami tadi sudah mendeklarasikan contoh yang pertama. Sekarang kita akan ke contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, kami akan memasukkan nama Butet, Lilis, Nana, Yuli, seperti yang kita lihat, kita tidak perlu memasukkan triple dash karena sesuai dari case tadi, bahwa dalam satu kamar itu mereka itu harus 4 orang. Dan di contoh kedua ini, mereka terdiri dari satu kamar itu mereka terdiri 4 orang, sehingga sesuai dengan program yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu harus memberhentikan program kita dengan triple dash seperti contoh pertama yang kami jalankan tadi. Setelah itu kami akan menuju ke membaca kesulitan yang kami hadapi dalam pembuatan algoritma dan kesulitan dalam pengirimannya juga. Kami akan membuka kesulitan yang kami hadapi. Jadi di sini kami telah mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang kedua, kami ada masalah error pas pengumpulan itu penamaan. Kami lupa mengganti namanya dengan nama tugas kami. Setelah itu sebenarnya ada lagi kesulitan kami yang tidak kami tuliskan di sini, yaitu dalam menentukan functionnya. Tapi kami sebelum mengumpulkannya ke GitHub, jadi kami tidak menuliskannya di sini. Sekian hasil presentasi kami tentang S01 Rumbadis. Kami dari Per5, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.